Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Thumma salatu wassalamu ala rasulillah. Habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa man tabi'alah ila yaumil qiyamah. Wa ba'dah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Al-ayah. Ayat yang sangat familiar, salah satu dari sekian banyak di dalam surat Hud. Kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah, seorang alim berjalan menyusuri sebuah jalan. Menunduk dia berjalan, beliau berjalan, lalu kemudian langkah pastinya, langkah khusyuknya dihentikan oleh seekor burung yang berada di tepi jalan. Burung tersebut tengok kanan, tengok kiri. Seolah tidak ada apa-apa meskipun sang syekh ini, seorang alim ini semakin mendekat. Lalu kemudian sang syekh juga melihat ada burung di pinggir jalan. Namun bagi beliau burung tersebut sangatlah memprihatinkan. Yang ada dalam benak dan di dalam hati sang syekh adalah bagaimana dia mendapatkan makan, bagaimana dia mendapatkan minum. Mengapa? Ternyata burung itu sayap kanannya patah, kaki kirinya juga patah. Kita tahu bahwasanya burung itu untuk menjemput rezekinya efektif terbang ke sana kemari menggunakan sepasang sayapnya, efektif loncat ke sana kemari dengan sepasang kakinya. Sayap kanan patah, kaki kiri patah. Terus merenung sang syekh. Seperti apa dia makan? Seperti apa dia minum? Bagaimana cara dia menjemput rezeki yang Allah Subhanahu wa taala letakkan di suatu tempat di mana dia belum tentu tahu pada saat itu dan dia harus menjemput dan mencarinya. Kita tahu Nabi Shallallahu alaihi wasallam bahkan memberikan contoh orang yang hatinya damai itu adalah orang yang diberi rezeki seperti rezekinya burung. Bagaimana? Dia keluar dari sarang di pagi hari dalam keadaan perut kosong dan lapar, sore kembali sudah dalam keadaan kenyang. Malam hari dia tidur nyenyak. Kenapa? Tidak ada yang perlu dipikirkan. Karena memang tidak menyimpan ini untuk esok hari, tidak menyimpan itu untuk esok hari. Tidak ada. Ibarat kita, burung itu tidak punya freezer, tidak punya gudang. Subhanallah. Kembali lagi kepada tadi. Dalam pengamatannya, susah untuk ditebak bagaimana ini si burung mendapatkan makan. Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah beberapa saat diamati dan ditunggu, ternyata ada burung yang sama yang datang menghampirinya. Di parungnya ada makanan. Kata orang Jawa, cucuke. Di parungnya membawa makanan, lalu disuapkan kepada burung yang sayapnya patah dan kakinya patah itu. Dia terbang pergi lagi. Ditunggu lagi, datang lagi. Ditunggu lagi, datang lagi. Sampai kemudian merasa terpuaskan dan terkenyangkan dan burung tadi yang memberikan itu tidak kembali lagi. Dalam hatinya. Janji Allah memang tidak pernah diingkari. Allah Subhanahu wa taala memang selalu benar dan maha benar dengan apa yang telah dijanjikan. Bahwa apapun ciptaannya yang melatah di muka bumi ini tidak akan pernah luput dari beliau untuk diservis, untuk mendapatkan layanan berupa rezeki penyambung hidupnya. Renungan yang sangat mendalam. Itu burung. Bagaimana dengan kita? Pantaskah kita sedih, gelisah, judek, sumpek begitu? Karena
kita dalam keadaan seperti ini, malu kita sama burung. Di mana titik tawakal kita? Di mana titik keyakinan kita bahwa Allah Maha benar dengan segala janjinya? Allah Subhanahu wa taala Maha benar dengan segala firman sucinya. Akhirnya sang syekh pun pergi. Setelah sang syekh itu pergi, kemudian beliau bertemu dengan seorang sahabatnya yang serupanya sama-sama alimnya, lalu berbincang dan menceritakan apa yang dijumpainya di tengah jalan menuju kediaman beliau. Setelah diceritakan bla 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 bla, A, B, C, D, E, F, G, lalu kemudian sahabatnya itu berkata, kita tinggal pilih. Apakah kita ini menjadi burung yang patah sayap, patah kaki, ataukah kita menjadi burung yang sehat walafiat, lalu kemudian bukan hanya mengenyangkan perutnya, tapi bisa mengenyangkan perut orang lain. Burung yang sehat, sayapnya sehat, kakinya bukan hanya mengenyangkan perutnya, tapi juga mengenyangkan perut burung lain. Masya Allah. Rupanya dalam hal ini kita harus berpikir lebih dalam. Bukan hanya berpikir tentang Allah ternyata Maha Pemurah memberi rezeki kepada burung yang sayapnya patah dan kakinya patah. Tapi kita harus berpikir jauh ke depan. Bahwasannya bagi yang sehat Allah Subhanahu wa taala menuntun untuk dua hal, mengenyangkan perutnya dan mengenyangkan perut orang lain. Adapun bagi mereka yang tidak punya kesanggupan, ya sudah. Cukup dengan mengenyangkan perutnya sendiri. Berharap itulah yang bisa dilakukan. Tapi naas, terkadang ada di antara kita tidak menyadari lawang masih sehat walafiat, lawang seger buger masih muda, tapi berperilaku seperti perilaku burung yang sayapnya patah, kakinya patah. Tidak ada ikhtiar. Tidak ada kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas. Menunggu dan hanya menunggu berpangku tangan. Hingga pada akhirnya, rupanya inilah yang disebut dengan manusia benalu. Manusia benalu. Maka Allah Subhanahu wa taala kembali lagi berjanji. Tidak ada satupun binatang, tidak ada satupun makhluk yang diciptakan Allah kecuali Allah telah menjaminkan rezekinya. Apakah dia dengan ikhtiar menjemput? Ataukah karena memang tidak ada daya, tidak ada upaya seperti burung yang sayapnya patah, kakinya patah tadi, dia akhirnya berharap dan berharap. Tentu keinginan kita adalah menjadi seperti burung yang sayapnya sehat, kakinya sehat. Yang pada akhirnya mengenyangkan perut kita dan mengenyangkan perut orang-orang di sekitar kita. Lalu bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan anak-anak kita? Semoga Allah Subhanahu wa taala memampukan kita untuk memperdalam dan semakin dalam merenungkan kisah ini dan satu ayat suci dalam surat Hud tadi. Wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.